Pencarian Sang Ratu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Prancis, tinggallah seorang pangeran tampan bernama William. Pangeran William adalah seorang pria pemberani, kuat dan jujur. Ketika ayahnya meninggal mendadak, William diangkat menjadi raja. Sebagai raja, dia sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dia selalu memastikan rakyatnya terpelihara dengan baik. Suatu malam, ketika Raja William tidur, dia mengalami mimpi yang aneh. Dia melihat seorang ratu cantik berteriak meminta pertolongannya. Yang mulia, tolong aku. Yang mulia, tolonglah aku. Raja William terbangun tiba-tiba. Oh, mimpi macam apa itu? Pada malam berikutnya, dia mengalami mimpi yang sama kembali. Ratu cantik yang sama berteriak meminta pertolongannya. Yang mulia, tolonglah aku. Yang mulia, tolonglah aku. Raja William kembali tersentak bangun. Mengapa aku mengalami mimpi yang berulang ini? Ini pasti bukan kebetulan semata. Mungkin ratu itu benar-benar dalam bahaya. Aku nampaknya harus menolongnya. William lalu berunding dengan menterinya Daniel. Daniel, beberapa hari ini setiap kali aku tidur, aku mengalami mimpi yang sama. Seorang ratu memanggil-manggil aku, memintaku untuk menolongnya. Aku memiliki firasat, dia benar-benar sedang dalam bahaya. Daniel, aku harus menolongnya. Tuanku, hamba sedikit bingung. Sepertinya itu hanyalah sebuah ilusi saja, Yang Mulia. Pikiran Anda dipenuhi dengan masalah-masalah rakyat. Itulah sebabnya mengapa Anda mengalami mimpi-mimpi itu. Tidak, Daniel. Bukan begitu. Lagi pula pikiranku tidak sedang mengelabuiku. Aku yakin ratu itu ada di dunia nyata dan dia benar-benar sedang memintaku untuk menolongnya. Lalu bagaimana caranya kita dapat membantu dia, Yang Mulia, sementara dia hanya muncul dalam mimpimu saja? Anda bahkan tidak tahu dari kerajaan atau daerah mana dia berasal. Bagaimana kita dapat menemukannya? Daniel, aku serahkan tanggung jawabku kepadamu sementara waktu. Aku akan mencarinya sendiri dan berusaha akan menolongnya. Daniel terkejut mendengar perkataan raja. Yang Mulia, janganlah mengejar sesuatu yang tidak ada. Nama dan tempat tinggalnya saja Anda tidak tahu. Bagaimana bisa menemukannya, Yang Mulia? William tidak mengindahkan nasihat menterinya dan pergi sendirian dalam pencarian untuk menemukan sang ratu. William memiliki pedang yang bisa mengalahkan musuh yang paling kuat sekalipun. Dia membawa pedangnya dan pergi mencari ratu. Setelah mengembara untuk waktu yang lama, dia merasa lelah. Dia duduk di bawah sebuah pohon untuk tidur dan beristirahat. Sekali lagi, dia melihat ratu yang sama dalam mimpinya. Yang mulia, engkau sedang menuju arah yang benar. Tetapi berhati-hatilah, karena di perjalananmu nanti dipenuhi banyak kesulitan dan bahaya, tuanku yang mulia. Ketika William mendengar kata-kata ratu tersebut di dalam mimpinya, dia yakin arah tujuannya sudah benar untuk bertemu sang ratu. Dia kemudian bangun dari tidurnya. Dia datang dalam mimpiku lagi. Mungkin dia bisa bicara denganku karena suatu kekuatan batin. Dia juga memberitahuku bahwa aku sedang menuju arah yang benar. Sekarang aku yakin aku harus berjalan ke arah yang mana. William melanjutkan perjalanannya ke arah yang sama. Dia mencapai hutan yang lebat dan dipenuhi binatang buas. Binatang-binatang itu begitu buas, haus darah, dan beringas. Binatang-binatang itu mencoba menyerang William untuk melahap dagingnya. William pun menggunakan pedangnya dan membunuh binatang-binatang itu. Akhirnya, setelah mempertahankan diri, William keluar dari hutan. Setelah itu, William mencapai sebuah sungai yang lebar. Sungai itu penuh dengan buaya yang sangat besar. Satu-satunya cara untuk melewati sungai ini adalah dengan berenang. William menyeberangi sungai.
buaya-buaya itu mendekat ingin memangsanya. Saat mereka membuka rahang untuk menggigitnya, dia mengeluarkan pedangnya dan membunuh mereka. Dengan begitu, akhirnya William berhasil berenang menyeberangi sungai. Setelah keluar dari sungai, dia sampai di sebuah padang pasir yang luas. William berjalan melintasi padang pasir itu dan mencapai sebuah kerajaan. Mungkin ini adalah kerajaan di mana ratu itu tinggal. William merasa lega karena akhirnya dia bisa mencapai kerajaan. Dia berjalan masuk dan memasuki kerajaan itu. William melihat iblis raksasa menghembuskan api dan menyiksa rakyat di sana. William terkejut saat melihat iblis itu. Iblis itu tampak beringas dan kejam. Aku mengerti sekarang. Ratu kerajaan ini berteriak memintaku menyelamatkannya dari iblis ini. Jika aku tidak menghancurkan iblis itu, dia akan membuat hidup rakyat di sini seperti neraka. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. William berjalan ke arah iblis itu. Iblis itu ternyata bernama Luka. Luka adalah iblis yang sangat kuat dan pintar. Siapa kau? Apa kau tidak tahu siapa aku? Orang yang melihatku akan lari ketakutan. Tapi lihat dirimu. Kau mengundang kematianmu sendiri dengan berani datang di hadapanku. Harus kuakui, aku tidak pernah bertemu seorang pemberani sepertimu. Apa kau tidak menyayangi nyawamu sendiri? Aku tidak dapat diam saja dan melihatmu bertindak kejam atas rakyat di sini. Lepaskan mereka dan kau akan aku ampuni, atau aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau ingin membunuhku? Aku akan menemukanmu ke tanah seperti seekor nyamuk. Iblis itu mendekat. Dia bermaksud ingin menyerang Raja William. William berusaha menyerang dengan pedangnya. Luka menghilang masuk ke dalam tanah. Raja William tampak kebingungan. Ternyata iblis itu muncul lagi. William menyerangnya kembali. Namun hal yang sama pun terjadi. Iblis itu menghilang ke dalam tanah. Yang Mulia, tusukkan pedangmu sebanyak 3 kali. Tepat di atas tanah di mana iblis itu menghilang. William menghunuskan pedangnya dan menusuk ke dalam tanah 3 kali. Iblis itu pun muncul kembali. Dan William pun memenggal kepala iblis itu dengan pedangnya. Iya. Setelah iblis itu mati, rakyat kerajaan itu pun keluar dari rumah-rumah mereka dan menatap Raja William dengan kagum. Ratu kerajaan itu, Hazel, muncul di hadapan William. Sang ratu begitu gembira melihat William. Dan begitu pun William. Dia sangat terpesona oleh kecantikan sang ratu. Yang Mulia, terima kasih engkau telah membantuku dan rakyatku dengan menghancurkan iblis itu. Aku akan selalu berutang budi padamu, Tuanku yang mulia. Tanpa pertolonganmu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini bukan bantuan, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mengapa Ratu memilih untuk menghubungiku dan bukan orang lain? Dan bagaimana Ratu bisa berkomunikasi denganku melalui mimpi? Yang Mulia, aku bisa melakukan itu karena kekuatan batinku, Tuanku. Kami membutuhkan seorang pria pemberani yang tidak akan ragu melawan iblis seperti Luka, Tuanku yang mulia. Itu sebabnya aku menggunakan kemampuan magisku untuk menemukanmu, Tuanku. Satu-satunya cara aku bisa meminta bantuanmu adalah melalui mimpimu, Tuanku yang mulia. Engkau menjadi ratu impianku. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk membantumu? Ratu Hazel, saat aku melihatmu dalam mimpiku, aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menikah denganku? Ratu tersipu malu mendengar lamaran itu. Dari gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia menerima lamaran tersebut. Ratu Hazel juga sudah jatuh cinta kepada Raja William. Setelah beberapa hari, keduanya menikah di tengah kemegahan dan keagungan.
Mereka pun hidup bahagia selamanya. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.